Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Fa innal maqsurati musyaddadati. Ka qoulihi ta'ala, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin. Wa ta'biri bil fa'i fil akhirati min ziyadati. Wa id nahwu darabtu abda id asa'a ay li saatihi wa ma marra fi mab'asil hurufi mimma yaridu li ta'lili ghairi madhkuri huna wa huwa baida wa hatta wa ala wa fi wa min falturaji wa innama lam takun madhkuratu minasarihi li maji'iha li ghairi ta'lili kal aqibati fil lami wa ta'diyati fil ba'i wa mujarradi atfi fil fa'i wa mujarradi ta'kidi fi inna wa badli fi id kama marra fil mab'asil hurufi. Maka inna yang dikasrahkan nya hamzah lagi ditasydidkan nun, seperti katanya Allah Ta'ala, Rabbi, ya Tuhanku, jangan engkau biarkan atas bumi daripada orang-orang kafir. Wa ta'biri, bermula perkataanku dengan fa pada yang akhir itu daripada tambahanku, dan id seumpama aku pukul akan hamba karena jahat ianya hamba. Artinya karena jahat ianya hamba. Wa mamarra, dan barang yang telah lalu ianya barang pada tempat pembahasan huruf. Barang itu daripada barang yang datang ianya barang bagi jadi ilat yang tiada disebutkan di sini. Wahwa, dan bermula dianya barang itu baida dan hatta dan ala dan fi dan min. Falturaji, maka hendaklah kembalilah kamu dalam pembahasan huruf. Wa innama, dan hanya saja tidak adalah yang telah disebutkan itu daripada sarih, karena datangnya madhkurat, karena datangnya yang telah disebutkan bagi selain menjadi ilat, seperti faedah akibat pada lam dan faedah ta'diyah pada ba
dan faedah semata-mata ataf pada fa, dan faedah semata-mata takkid taukid pada in, dan faedah badal pada id, sebagaimana barang yang telah lalu ianya barang dalam pembahasan huruf. Lanjutan dari nas yang zahir. Seterusnya inna. Hamzahnya kasrah, sedangkan nunnya ditasdid, inna. Maka inna adalah salah satu contoh atau bagian dari nas yang zahir. Inna di sini bermakna ilat atas jalan 75%. Untuk makna selain ilat 25%. Berarti di sini inna lebih kuat menjadi makna ilat. Seperti contohnya dalam surat An-Nuh, ayat 26. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirin, ayat 26. Sedangkan contoh inna di sini ayat 27. Innaka intadharhum. Berarti Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, jangan engkau biarkan orang-orang kafir di atas bumi ini, karena bahwa jika engkau biarkan mereka, niscaya mereka akan menyesatkan umat-umat manusia. Berarti innaka intadharhum adalah contoh nas yang zahir. Innaka, karena engkau, jika engkau biarkan mereka itu, niscaya sungguh mereka akan menyesatkan umatmu. Berarti inna bermakna ilat 75%. Sedangkan untuk bermakna yang lain, inna bermakna yang lain 25%. Seterusnya pada kalimat takbiri bil fa'i fil akhirati min ziyadati ta'biri. Perkataanku dengan fa pada yang akhir, yaitu pada matan fa inna. Ibarat pada fa inna dengan fa, yaitu huruf atafnya fa, itu adalah tambahan daripada dengku musannaf. Takbiri ibaratku, perkataanku. Takbiri menurut satu kaedah, li'anna ibarata la takunu illa bi alfadhi. Ibarat tidak ada kecuali dengan talafut, lafaz. Berarti makna takbiri di sini adalah perkataanku, lafaz dan suara yang melengkapi huruf hijaiyah. Ya, perkataanku di sini, perkataanku dengan fa pada contoh fa inna adalah tambahanku. Kalau kita lihat dalam kitab Jamu' Jawami', berarti tidak ada kata-kata fa inna. Ibarat kitab Jamu' Jawami', wa minhu inna. Ibarat kitab Jamu' Jawami', wa minhu inna. Sedangkan dalam kitab ayah diibaratkan dengan fa inna. Tengku musannaf kitab ayah fa inna. Berarti diatafkan dengan fa.
Seperti yang sudah lewat, fa adalah, kalau diataf dengan fa berarti kedudukan inna dengan contoh yang di belakang inna, kedudukan untuk menjadi nas yang zahir, yaitu inna di bawah kedudukan contoh yang di belakang untuk menjadi nas yang zahir. Seterusnya contoh nas yang zahir yaitu wa'id. Id di sini bermakna ilat 75%, sedangkan bermakna yang lain 25%. Contohnya darabtu abda idza asaa, aku pukul hamba. Alasannya kenapa aku pukul hamba? Karena dia jahat. Berarti id di sini bermakna ilat 75% ilat, nas yang zahir. Kemungkinan untuk menjadi selain ilat 25%, sedangkan kemungkinan menjadi ilat 75%. Itulah nas yang zahir. Berarti salah satu contoh daripada nas yang zahir adalah id. Seterusnya barang yang telah lalu dalam pembahasan huruf-huruf. Jadi contoh-contoh huruf-huruf yang bermakna ilat yang lain yang tidak disebutkan di sini ada di dalam pembahasan huruf. Ada dalam pembahasan huruf yang bermakna ilat, bukan yang bermakna selain ilat. Yang bermakna ilat di sini cuma lam, ba, fa, inna, id. Yang lain banyak yang bermakna ilat tapi tidak disebutkan di sini, ada dalam pembahasan huruf. Salah satunya adalah baida. Baida adalah salah satu yang bermakna ilat. Seterusnya hatta yang bermakna ilat. Ala bermakna ilat. Fa yang bermakna ilat. Damin yang bermakna ilat. Wa innama hanya saja. Madzukurat di sini yaitu yang telah disebutkan yang di belakang, yang telah contoh-contoh yang telah disebutkan di belakang. Fa, lam, salah satunya. Jadi mazkurat di sini, mazkurat contoh nah zahir, kenapa bukan bagian dari sari? Contoh yang telah disebutkan di belakang, kenapa bukan dari bagian sari? Alasannya limajiha, karena contoh nah zahir ada kemungkinan menjadi selain ilat, makanya bukan bagian dari sari. Sari adalah kemungkinannya satu, yaitu qat'i kepada ilat. Sari adalah pasti bermakna ilat, tiada kemungkinan selain makna ilat. Makanya contoh yang nah yang zahir bukan bagian yang sari, karena contoh yang di dalam nah yang zahir ada kemungkinan selain makna ilat, sedangkan sari tiada kemungkinan selain ilat. Salah satunya contoh lam bermakna akibah.
25%, sedangkan bermakna ilat 75%. Makanya lam di sini, lam pada contoh nas zahir bukan bagian sarih karena ada kemungkinan bermakna akibat. Selain bermakna ilat, ada kemungkinan bermakna akibah. Sedangkan sarih tiada kemungkinan selain ilat. Khusus ilat bermakna ilat. Seterusnya takdiyah pada ba. Ba selain bermakna ilat ada juga bermakna takdiyah. Jadi kenapa ba bukan bagian yang sarih? Alasannya karena ba di sini kemungkinan untuk menjadi ilat 75%. Ada kemungkinan yang lain yaitu yang bukan ilat, yaitu takdiyah, bermakna takdiyah. Seterusnya fa semata-mata huruf ataf. Fa selain bermakna ilat ada kemungkinan untuk menjadi makna faedah ataf, huruf ataf. Jadi fa bukan bagian dari sarih. Fa adalah bagian dari nas yang zahir, bukan dari sarih. Kenapa? Alasannya fa karena ada kemungkinan untuk menjadi huruf ataf. Selain menjadi makna ilat juga bisa menjadi huruf ataf. 25% huruf ataf. Kemungkinan menjadi huruf ataf 25%. 75% kemungkinannya menjadi ilat. Makanya bukan bagian dari sarih karena sarih ini 100% bermakna ilat, tidak ada makna yang lain. Seterusnya fi semata-mata taukid. Fi semata-mata taukid. Inna bukan fi, salah. Inna semata-mata taukid, inna. Jadi 25% ada kemungkinan inna ini semata-mata taukid. Sedangkan 75% ada kemungkinan 75%-nya ilat, sedangkan 25%-nya taukid. Jadi inna di sini bukan sarih, bukan bagian daripada nas yang sarih. Karena sarih 100% dipakai kepada makna ilat, bermakna ilat. Sedangkan inna di sini 25% ada kemungkinan ke selain ilat, sedangkan 75% bermakna ilat. Is juga begitu, 25% ada kemungkinan 25%-nya bermakna badal, berfaedah badal. Sedangkan 75% berfaedah ilat, bermakna ilat. Jadi it bukan juga bagian dari sarih. Dan yang lain, yaitu yang telah lewat dalam pembahasan huruf. Di sana kalau ingin melihat, lihatlah pada pembahasan huruf yang sudah lewat. Kesimpulan dari nas yang sarih dan nas yang zahir. Nas yang sarih adalah tiada kemungkinan selain menjadi ilat. Maksudnya nah yang zahir, nah yang sarih ini hanya diwadakkan untuk menjadi ilat, hanya dijadikan untuk bermakna ilat. Jadi nas yang sarih hanya diwadakkan bagi ilat, hanya dijadikan bagi makna ilat. Titik. Nas yang zahir kemungkinan selain menjadi ilat atas jalan 25%. Adapun kemungkinan menjadi ilat
atas jalan 75%, syaratnya ada karinah. Apakah nas yang zahir itu dijadikan bagi ilat dan selain ilat atas jalan musyarikat, atau cuma ilat kemudian dipakaikan kepada selain ilat atas jalan majaz. Jadi nas yang zahir kemungkinan menjadi ilat 25%. Kemungkinan menjadi selain ilat, sekali lagi, nas yang zahir kemungkinan menjadi ilat 75%. Sedangkan kemungkinan menjadi selain ilat 25%. Jadi kemungkinan ini, apakah kemungkinan ini atas jalan musyarikat atau atas jalan majaz, itu sama. Yang syaratnya di sini karinah, mesti ada karinah yang menunjukkan bahawa nas yang zahir ini bermakna ilat. Contohnya seperti inna di sini bermakna ilat, sedangkan untuk selain ilat 25%. Berarti syarat nah yang zahir ada karinah, wajib, syarat, karinah syarat. Karena dengan karinah membuktikan bahawa huruf ini bermakna ilat. Kesimpulan je lagi mandu. Kesimpulan nah yang sarih dan nah yang zahir. Kesimpulan je lagi. Talot mutarif. Kiban yang ke nah yang sarih paling ku. Nah yang sarih la yahtamilu ghaira iliyah. Nah yang sarih hanya kemungkinan ke kon ilat, hanya kemungkinan ke kon ilat. Berarti kemungkinan ni cuma ke ilat. Nah yang sarihnya tertutup poten kata ini, sarihnya kata ini tertutup poten ilat. Jadi kiban mufhum sarihnya, mufhum wategekun la yahtamilu ghaira iliyah, hanya kemungkinan ke lain ilat. Mufhum ji lagi nyo bi an kana mawdi'an lahu faqat. Nah yang sarehnya diwadakkan bagi ilat, cumanya hanya lain, maka ji kekan sareh tutuh poten gewada ke ilat, gewada gejadikan ke makna ilat. Yang kesimpulan ke nah yang sarih. Yang kedua, kesimpulan kepada nas yang zahir. Kiban yang ke nah yang zahir ikut. Nah yang zahir yahtamila ghaira iliyati ihtimalan marjuhan. Nah yang zahir kemungkinan ke kon ilat, kemungkinan nah zahir ke kon ilat akan terbagi kemungkinan yang lemah. Berarti nah zahir na kemungkinan ke kon makna ilat, cuma kemungkinan ji 25%. Sedangkan kemungkinan ke ilat 75%. Jadi kemungkinan ke kon ilat 25%. Ke ilat 75%. Nya ditunjuk kepada makna ilat 75%, nyo kon tengok-tengok je lagi ya. Benar karinah. Doh karinah haji untuk membuktikan bahawanya berkena hurufnya bermakna ilat. Lagi contoh rekun
Lagi contoh inna bermakna ilah. Benar karina bahawa menunjukkan hurufnya bermakna ilah. Menyohana karina nyampe pegah ilah. Yang kona zahir. Karena syarat nas 75% jud ke ilat, syarat adalah benar karina. Menyohana karina hanjur. Benar karina. Mesti hanjut han benar karina. Menyojih ditunjuk kepada makna ilat 75% yang benar karina. Karina terserah, apa karina hal, apa karina lafzi terserah. Pokoknya benar karina. Biasa jika karina hal, keadaan membuktikan, kadang-kadang membuktikan yang bahawa huruf ditino bermakna ilat 75%, sedangkan bermakna lain 25%. Ya. Jadi sawaan kana maudhi'an. Nah zahirnya kena kemungkinan mana? Nah kemungkinan 75%, 75% kemungkinan jijik ke ilat, 25% untuk kekonailat. Yang kemungkinan dua pihak. Kemungkinan 75, kemungkinan 25. Kemungkinannya ke makna ilat 75%, ke makna konailat 25%. Nyo terserah pu di atas jalan musyarikat, lafaz musyarikat, ataupun tak boleh di jalan majaz, iaitu wadah ni memang ke makna ilat, cuma ke makna ilat, tapi le wadah ke makna ilat, ge pakai ke makna majaz. Yang terserah pokoknya, yang terserah. Pekeh berarti kemungkinan kemungkinan dua apa 75 25 75 25. Nyo kemungkinannya ada kemungkinan tengku bet dua tu alikut, kemungkinan level tu ah. Nah kemungkinan 75 lawan 25. Nah kemungkinan 25 lawan 75. Nah kemungkinan 50. Nyo kemungkinan 50 kualino bahas. Nyo kemungkinan 75 dengan 25. Jadi dua buah kemungkinannya boleh dati jalan masyarakat, boleh hati jalan majaz, terserah sama je lah, sama. Yang pokok ji karinah benar. Yang pokok ji karinah benar. Munyohan hanya kena zahir. Bekai yang legal. Tak boleh lafaz dua buah makna je. Pakau hanya Imam Syafi'i bolehkan tabuh lafaz bermakna dua, metikulah makna dua. Contoh kinayah. Kinayah bermakna hakikat berserta metiku dengan makna majaz. Jadi tabuh lafaz bermakna hakikat berserta makna majaz, metiku juga iradah juga. Mana masalah? Bolehkan oleh Imam Syafi'i. Jadi nah zahirnya benar karinah untuk pegah haji bermakna ilat 75% benar karinah menyohana karinah hanya kena zahir. Yang kesimpulan ji. Berarti kajit noleh untuk seterusnya akan tatamong dalam pembahasan masalah ilat yang kelih. Seterusnya akan kita akan bahas tentang masalah ilat yang kelih. Kajian oleh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.